Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita pada podcast, yaitu tentang pengendalian strategi di lembaga pendidikan Islam. Nah, apa sih pengendalian strategi itu? Ada yang tahu? Bahwasanya pengendalian strategi adalah metode ataupun analisis yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan memodifikasi strategi. Nah, apa yang dimodifikasi itu? Yang dimodifikasi itu adalah pengendaliannya dalam menyesuaikan kegiatan yang akan diimplementasikan guna mencapai tujuan dari organisasi ataupun dari perusahaan atau dari lembaga. Nah, dari hal tersebut ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional ataupun pendekatan feedback atau umpan balik. Nah, pada pendekatan feedback ini itu akan lebih pada pendekatan yang memiliki dampak atau umpan balik yang telah direncanakan atau yang telah diimplementasikan, sehingga dari pendekatan tradisional ini perlunya adanya tahapan. Yang pertama strategi dalam menetapkan sasaran, kemudian strategi implementasi, dan yang akhirnya yaitu kinerja yang harus diukur, yaitu melalui umpan balik tersebut. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kontemporer pada penekanan keberlanjutan pada pentingnya evaluasi atau pengukuran ataupun penilaian yang berkelanjutan untuk melihat apabila terjadi kejadian penting yang memberikan sinyal ataupun memberikan energi untuk memodifikasi strategi, sasaran, serta tujuan dari organisasi ataupun lembaga ataupun perusahaan. Nah, dari sini ada jenis-jenisnya dari pengendalian strategi. Yang pertama pengendalian premis, yaitu pengendalian dari kontrol, adanya kontrol. Nah, strategi kontrol itu adanya pengamatan strategi. Setelah pengamatan strategi itu ada pengendalian berupa peringatan khusus. Nah, ketika pengamatan itu berlangsung, itu ketika ada peringatan khusus itu harus adanya pengendalian. Nah, dari pengendalian itu ada pengendalian atas implementasi dari setelah pengendalian itu direncanakan harus ada pengendalian strategi. Nah, bagaimana proses pengendalian strategi itu? Sesuai dengan tokoh yang diungkapkan oleh Peirce dan Robinson, ada 4 langkah. Yang pertama, penetapan standar kinerja, kemudian pengukuran kinerja sebenarnya, kemudian pengidentifikasian penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, dan memulai tindakan pembetulan. Namun ada lagi dari tokoh yang bernama Suyanto, ada 6 langkah dalam proses pengendalian strategi. Yang pertama, penentuan apa yang telah dikendalikan, kemudian penetapan strategi standar, pengukuran kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, penentuan alasan penyimpangan, dan melakukan tindakan koreksi. Nah, dari sini maka bagaimana sih pengendalian strategis dalam lembaga pendidikan Islam? Nah, sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Usman, ada 3 langkah dalam proses pengendalian strategi di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, monitoring, yaitu dengan mengawasi atau memantau proses perkembangan pelaksanaan program sekolah ataupun program dari lembaga. Kemudian adanya penilaian, setelah dipantau itu dinilai apakah penilaian yang harus
diberikan setelah pengendalian strategi itu dilaksanakan. Setelah penilaian itu harus ada pelaporan akhir ataupun semacam laporan laporan akhir dari adanya pengendalian strategi. Nah, dari sini untuk podcastnya sekian. Apabila ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, kami selaku membicara mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.